ini mari kita juga mengirimkan salawat beriring salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, buat Ibu Tiwi selaku founder Hijab Al-Wafa, ya, tolong nanti diperbaiki ya Bu Elis. Pratiwi apabila ada salah dalam pengucapannya. Yang saya hormati beserta seluruh jajaran timnya yang hari ini ingin memberikan sesuatu yang bernilai manfaat, ya, bernilai tambah buat umat, insya Allah. Juga buat teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan ini kita akan membahas tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala mencintaimu. Suaranya ke unmute Ustazah. Iya, Afwan, bentar ya. Baik, terima kasih. Udah? Udah, Zah. Baik, oke, makasih banyak. Baik teman-teman sekalian, apa sih tanda-tanda apabila Allah mencintai kita? Ini akan kita coba sampaikan dan kita paparkan di hadapan teman-teman semua. Ya, jadi Allah itu memiliki sifat Asmaul Husna. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabirhu takbira. Ya, kita tuh disuruh oleh Allah untuk memanggilnya dengan nama-nama Asmaul Husna. Jadi salah satu di antara Asmaul Husna yang 99 itu adalah sifat Al-Wadud. Allah itu maha pecinta. Allah itu memiliki sifat mencintai, ya. Terutama mencintai kita manusia sebagai hamba yang makhluk yang dimuliakan oleh Allah, ya. Namun kita tentu bertanya-tanya, apakah kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah atau tidak? Karena untuk ngobrol langsung sama Allah, kemudian dapat feedback langsung, iya kamu itu termasuk orang yang saya cintai gitu ya. Mungkin kita tidak bisa ya secara direct gitu ya kan. Kita hanya bisa mengenali tanda-tandanya saja. Karena memang alam ini pun merupakan sebuah sunnatullah. Ada semacam hukum alam yang untuk menunjukkan sesuatu itu dikasih sinyal, ya, dikasih tanda-tanda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya oleh karena itu kita akan coba lihat apa sih tanda-tandanya kalau kita itu termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita buka slide yang kedua. Coba next, buka slide-nya TV. Oke. Dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW mengatakan begini, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril, seraya dia berfirman, seraya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, ya, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit pun mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah kabar baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis ini dijabarkan bahwa apabila Allah mencintai seseorang, dia akan memberikan kabar itu kepada malaikat Jibril. Kita tahu malaikat Jibril ini adalah malaikat yang termulia di antara sekian malaikat yang ada. Jadi malaikat yang paling mulia itu adalah malaikat Jibril. Itu makanya Al-Quran itu diturunkan lewat malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril yang sangat dipercaya menjadi tangan kanannya gitu ya, menjadi support systemnya Allah Subhanahu Wa Taala ini dipanggil oleh Allah untuk mengabarkan bahwa Allah itu mencintai seseorang. Lalu
Apa kata malaikat Jibril? Ini disampaikan, diteruskan. Ada semacam apa ya? Mention gitu ya. Ada semacam pesan berantai yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada siapa lagi? Kepada penduduk langit. Ya, bahwa hamba ini adalah termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Setelah itu, ini juga diikuti oleh penduduk bumi. Artinya apa? Orang ini menjadi bahan perbincangan. Jadi perbincangan antara Allah, malaikat, kemudian penghuni langit, dan penghuni bumi. Berarti orang ini termasuk orang yang very, very important. Ya, termasuk orang yang sangat penting. Gitu. Jadi dia menjadi sentral apa ya, sentral, menjadi seseorang yang viral gitu ya. Jadi pusat perbincangan gitu. Jadi ini makanya kita harus tahu dan kita harus kejar ini gimana kita caranya untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena dalam banyak hadis ada dikatakan ada seseorang itu yang dianggap keluarganya Allah. Misalnya seperti apa? Ketika seseorang itu rajin sekali berinteraksi dengan Al-Quran. Itu termasuk orang yang dikategorikan sebagai keluarganya Allah. Ada lagi orang yang dikatakan orang dekatnya Allah. Nah, orang yang dianggap selalu menjadi apa namanya ya? Kalau yang dikatakan dalam Al-Quran itu selalu diingat oleh Allah. Siapa mereka? Wa majtama'al qaumum fi buyutillah wa yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nuzilat 'alaihimus sakinah wa asyituhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ini dia nih. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang disebut-sebut wa dzakarallah. Zikr, orang-orang yang senantiasa diingat-ingat sebagai orang yang dekat dengan Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Siapa mereka? Orang yang senang dengan majelis ilmu. Orang yang senang kumpul-kumpul, baca Al-Quran, kemudian bertadarus Al-Quran, ngulik-ngulik kitab Al-Quran. Jadi orang-orang seperti ini akan dapat 4 keutamaan. Yang pertama, illa nuzilat 'alaihimus sakinah. Dia akan diberikan perasaan bahagia. Ya, wa asyidhumur rahmah. Dia akan diberi rahmat, kucuran rahmat yang banyak. Ya, kemudian wa hafathumul malaikah. Orang-orang ini akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang keempat, ini dia. Kalau tadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dia termasuk orang-orang yang senantiasa diingat-ingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentu kita ingin menjadi orang yang senantiasa dicintai oleh Allah, dianggap keluarganya Allah, dan selalu diingat-ingat oleh Allah. Ya. Jadi kalau orang-orang seperti itu, tanda-tandanya seperti apa? Kita lihat slide yang berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, apa tanda-tandanya bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita akan dibukakan pintu amal kesolehan. Ya, pintu amal kesolehan. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah itu, dia akan ringan untuk melakukan amal-amal kesolehan. Kenapa? Karena yang membolak-balikan hati kita itu adalah Allah. Makanya setiap kita sholat, itu di rakaat terakhir, kita senantiasa dianjurkan oleh Rasulullah. Untuk apa? Untuk meminta 3 hal. Ya. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah. Ya. Yang ketiga, ya muqallibal Umi unmute kan Mi? Afwan Mi kepencet Mi. Oke. Kita minta kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, kita diberi rezeki untuk melakukan taubat sebelum datangnya maut. Yang ketiga, kita minta kepada Allah supaya hati kita ini ditetapkan dalam Islam. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Jadi kalau orang yang dicintai oleh Allah, ini yang diminta ini akan diberikan oleh Allah. Dengan cara apa? Orang ini akan ringan melakukan amal-amal kebajikan. Contohnya apa?
Seperti contohnya seperti sholat zuhur tuh. Sholat zuhur kan 4 rakaat. Sholat sunat qobliyahnya tuh 2 rakaat tambah 2 rakaat. Kemudian nanti setelah ba'danya itu ada lagi 2 rakaat. Bayangkan ya banyaknya rakaat sholat zuhur itu. Itu di saat kita sangat capek tengah hari itu. Perut kita mungkin lagi keroncongan, belum makan ya. Tapi ada orang yang oleh Allah tuh diringankan hatinya untuk melakukan amal-amal kebajikan itu. Jadi walaupun secapek apapun, puncak capek di siang hari itu, dia ringan aja. Sholat sunat dulu 2 rakaat, tambah lagi sholat sunat 2 rakaat. Mungkin bahkan ada ya, dia mungkin sholat sunat wudhu dulu, ya masih sempat sholat tahiyatul masjid kalau dia pas lagi di masjid. Artinya dibukakan oleh Allah dia untuk melakukan amal-amal kesolehan. Jadi dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim dikatakan ya, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba Allah, maka ia akan menjadikan hamba Allah itu menjadi hamba yang mudah untuk beramal. Ya. Dan orang ini sebelum meninggal dia disibukkan oleh amal-amal soleh, ya, dan itu membuat orang-orang di sekitarnya menjadi ridho. Nah, jadi kalau ada orang yang seperti ini rajin melakukan amal-amal kebajikan yang sifatnya ubudiyah, hubungan vertikalnya kepada Allah, dan hubungan muamalah. Hubungan muamalah itu hubungan interaksi sosialnya dimudahkan oleh Allah, ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, rajin berinteraksi sosial, rajin silaturahim, ya. Pagi-pagi dia yang duluan melihat orang sakit, pagi-pagi sebelum matahari terbit dia sudah baca Al-Ma'surah misalnya ya. Dia termasuk orang yang melaksanakan sholat sunat sebelum subuh, malamnya mungkin sempat sholat hajat, sholat tahajud. Nah, ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian apa lagi? Yang kedua, tanda orang yang dicintai oleh Allah itu. Coba buka slide berikutnya, teman-teman sekalian, kita perhatikan. Dipercepat sanksinya di dunia. Sanksi ini apa ya? Nah, sanksi ini bisa berupa hukuman, bisa berupa nikmat. Ya, ada orang masuk surga sebelum masuk surga beneran dia sudah dikasih surga. Berarti ini sesuatu yang baik. Ada juga orang dikasih azab sebelum dia meninggal, ada juga. Jadi kalau tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah itu, dia akan dipercepat sanksinya. Nggak mesti masuk ke alam barzah dulu, nggak mesti masuk ke alam kubur dulu, nggak mesti sampai ke yaumil hisab, dia sudah dikasih sanksi. Apakah sanksi baik ataupun sanksi yang tidak baik? Rasulullah SAW mengatakan, apabila Allah menginginkan kepada hambanya, maka dia akan disegerakan sanksinya di dunia dari meminta Allah menginginkan, dan apabila Allah menginginkan keburukannya, juga akan diberikan sanksinya dipercepat di dunia. Ya, jadi ada orang yang kalau dia melakukan dosa, ya, dia dikasih hukuman selagi di dunia gitu. Jadi ini sarana untuk menghapuskan dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosanya itu. Tapi kalau Allah menginginkan dia menjadi orang yang tidak baik, orang yang jelek, itu akan ditangguhkan sanksinya sampai hari kiamat. Jadi ada kan sifat istidraj itu ya. Dia seperti tidak pernah sholat, tidak pernah sedekah, sama orang tua mungkin dia melawan, tapi kehidupannya glamor, hartanya banyak, harta pangkat jabatannya dikasih semuanya sama Allah. Nggak pernah dihukum sepertinya, nggak pernah sakit, anaknya cerdas-cerdas misalnya ya, teman-teman. Ya, nggak pernah dia dapat sanksi apapun. Tapi rupanya nanti di yaumil hisab, sanksinya itu dikasih oleh Allah. Itu makanya dikatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Wa innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi setiap yang bernyawa ini pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan nanti segala balasan-balasan itu akan kami berikan secara sempurna di hari kiamat, secara sempurnanya di hari kiamat. Tapi ada orang-orang yang dicintai oleh Allah, sanksinya itu dipercepat gitu. Sebelum dia mati, dia udah dihukum dulu.
Mungkin ada anaknya sakit, ya, mungkin ada anaknya cacat, dikasih dia ujian-ujian dan cobaan-cobaan sebelumnya. Kemudian dia bersabar, dia tetap berbahagia dengan apapun keadaannya. Kehidupannya penuh dengan barokah. Ini berarti dia dicintai oleh Allah. Artinya apa? Walaupun dia dapat hukuman dari Allah, dia mengembalikan rasa tawakalnya kepada Allah. Ini tanda yang kedua. Tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tanda yang ketiga. Yang ketiga ini, orang yang dicintai oleh Allah itu tandanya adalah dia difakihkan dalam urusan agama. Jadi fikih ini artinya orang yang diberi pemahaman dalam urusan agama. Dia jadi ngerti, klik otaknya tuh. Jadi kalau kita sholat, ibu-ibu sekalian, adik-adik ya, para akhwat, para ummahat sekalian, kita kan minta ihdinas siratal mustaqim. Kita tuh minta setidak-tidaknya 4 hal. Apa itu? Yang pertama hidayah. Yang kedua inayah. Ya, inayah. Yang ketiga hikmah. Yang keempat tuh taufik. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu 4 loh yang kita minta itu. Yang pertama hidayah. Hidayah itu bimbingan, tuntunan, petunjuk, ya, dikasih solusi. Nah, kalau inayah itu pertolongan. Bisa pertolongan langsung ataupun pertolongan tidak langsung, ya. Lagi nyetir mobil, macet gitu. Ibu-ibu baca salawat, tiba-tiba lempeng jalannya. Ini dikasih pertolongan. Aturannya ibu-ibu lewat jalan di sebuah jalan. Kalau ibu-ibu lanjutkan perjalanannya mungkin kepleset atau keinjak kaca. Tiba-tiba dikasih aja oleh Allah alasan untuk tidak lewat di situ. Ini namanya pertolongan, inayah. Ya, anak kita mau lanjutin pendidikan, biayanya nggak ada. Tiba-tiba ada aja yang datang bawa rezeki ke rumah kita untuk membantu kita kesulitan kita pada saat itu namanya inayah. Ada lagi namanya taufik. Ya, taufik itu apa? Kita menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Jadi kalau kita sholat itu yang kita minta ibu-ibu. Dengan adanya bimbingan itu, yang kita minta itu apa? Kita fakih dalam urusan agama. Makanya doa kita apa? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, kalau ini sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, jadi al-haqqu min rabbihim, kebenaran itu adalah dari Allah, tolong tunjukkan saya ya Allah. Tolong kuatkan saya untuk ngikutin yang baik ini. Tapi kalau ini sesuatu yang tidak baik, tolong beri saya kekuatan untuk menjauhinya. Nah, jadi ini yang membuat kita semakin hari lanah diyahum subulana. Ditunjukkan oleh Allah jalan-jalannya. Kita ngerti dengan urusan agama. Orang mungkin pemahaman orang sedikit, tapi kita pemahaman kita luar biasa luas gitu. Orang mungkin motifnya tuh mungkin sedikit gitu ya, motivasi melakukan kebaikan. Kalau kita yang sedikit itu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi booster gitu ya. Menjadi sesuatu yang menjadi daya dorong. Itu makanya ada orang sedekah di pagi hari, ya kan? Ada orang yang tidak mengabaikan, misalnya mengucapkan salam ketika masuk rumah. Ketika keluar rumah baca doa, ketika bercermin dia minta kepada Allah, ya Allah baguskan akhlak saya. Di depan kamar mandinya ditulis nih buat anak-anak ya, jangan lupa ya sayang berwudu setiap keluar dari kamar mandi. Itu kan hal-hal kecil, tapi dia menganggap ini sesuatu yang besar, sesuatu yang mendatangkan pahala. Fakih dia dalam agama, berarti dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda yang ketiga. Tanda yang keempat, kita lihat teman-teman sekalian, apa tanda yang keempat? Diberikan ujian atau cobaan. Nah, ini nih. Jangankan kita ibu-ibu ya, Rasulullah aja dikasih cobaan. Ya. Para nabi dikasih cobaan. Ada namanya tuh digoncangkan dengan sesuatu ujian. Sampai-sampai para nabi, kemudian para rasul dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya Rasul, sahabat-sahabatnya para nabi bertanya, "Mata nasrullah?" Mana nih pertolongan Allah? Ya. Jadi semua itu dikasih cobaan, dikasih ujian. Kita juga. Jadi tidak semua musibah itu diidentikan dengan azab. Ya. Tapi musibah sebenarnya kita kasih
persepsi bahwa persepsi ini adalah persepsi positif. Allah itu lagi nguji keimanan kita. Karena setiap segala sesuatu itu kalau pingin naik kelas, itu kan diuji ya. Ya anak sekolah aja tuh, pingin naik level berikutnya kan harus ikut ujian. Demikian juga dengan orang-orang yang beriman. Kita lihat apa yang terjadi dengan ujian ini. Coba klik yang berikutnya, kita lihat. Oh ya, ini satu lagi ya, nanti kita perdalam itu tentang masalah ujian itu. Kita akan diberikan kesabaran. Jadi orang-orang yang bersabar itu kalau Ustazah lihat dalam hadis qudsi ya, idza wajjahtu ila abdi min abdi musibatan fi badanihi au malihi au waladihi summa istaqbala dzalika bi sabrin jamil istahyaitu minhu yaumal qiyamah an ansiba lahu mizanan wa ansyulah. Ini hadis qudsi ini teman-teman sekalian. Apa artinya? Apabila telah aku bebankan kemalangan atau bencana kepada salah seorang hambaku pada badannya, pada apa lagi? Pada hartanya, mungkin terbakar, mungkin modalnya nggak balik, gitu, udah nanam investasi ternyata di luar di luar apa yang kita perkirakan, ya. Dia dikasih ujian-ujian seperti itu pada badannya, pada hartanya, atau pada anaknya. Jadi ada 3 nih, fi badanihi, fi malihi, awwaladihi. Dikasih dia ujian, cobaan seperti itu. Kemudian apa sikapnya? Dia menunjukkan sikap menerima peristiwa itu dengan sabar yang sempurna, bisobrin jamil. Nah, apa yang akan terjadi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku merasa enggan untuk menegakkan timbangan ya kepada hambaku itu yang sangat sabar tadi pada hari kiamat, ya. Dan aku itu sangat sungkan gitu untuk menimbang amalnya. Karena saking sabarnya dia itu, Allah bilang udah deh jangan ditimbang. Ini orang ini sabarnya luar biasa. Udah masuk aja dalam golongan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang diselamatkan, hamba-hamba yang nanti menjadi calon-calon penghuni Jannatul Naim. Mungkin dia menjadi calon-calon penghuni surga yang tertinggi, surganya Firdaus, surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki kesabaran, sabar dia ya, tidak berkeluh kesah. Jadi kalau menurut ilmu bahasa ya, sabar itu apa? Tajalluhu wa ada musyakwa, ya, min alimil balwa. Orang yang sabar itu adalah tajalluhu wa ada musyakwa, kemudian min alimil balwa. Teguh hati tanpa muncul keluh kesah ketika ditimpa bencana. Ya, dia tidak mengeluh, sabarnya itu udah menjadi sebuah ilmu yang tinggal diaplikasikan. Jadi ibarat gawai teman-teman ya, ibarat handphone, fiturnya itu udah piawai dia mainin gitu. Nah, jadi sabar ini kan ilmu tertinggi juga nih. Ilmu yang memang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita baca dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang terakhir itu ya, ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kemudian kokohkan kesabaranmu, ya. Kemudian warabitu, bertahan gitu dengan kesabaran itu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita bangun tidur, kita disuruh baca itu 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Jadi teman-teman kalau baginda Rasulullah itu kalau dia bangun tidur, dia duduk dulu di tepi tempat tidurnya, ya. Kemudian dia membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran ini. Nah, kemudian baru dia beranjak untuk ambil wudhu. Kalau kita mungkin keadaan kita ini mungkin macam-macam lah ya, mungkin berwudhu dulu lebih bagus ya. Kemudian sholat dulu, mau menjelang siang kita baca surah Ali Imran ini silahkan. Supaya apa? Supaya apa yang yang dijabarkan oleh Allah dalam ayat itu bisa kita aplikasikan. Karena di dalam ayat surah Ali Imran 10 ayat yang terakhir ini bagus-bagus nih ayatnya. Rabbana
apa tuh ya? Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu kan bagus ya doanya. Silakan nanti teman-teman. Supaya apa? Nanti terakhir kita juga diminta oleh Allah supaya sabar. Ya, meneguhkan kesabaran dan mengokohkan daya tahan kita. Oke. Kita lihat sedikit lagi teman-teman, ya. Nah, ini dia. Salah satu ya apa namanya ya? Cara Allah itu untuk menguji kita kan kadang-kadang dikasih cobaan. Jadi cobaan itu tanda cinta Allah juga itu. Ya, cobaan, musibah, ya, ujian itu tanda cinta Allah sama kita. Ada orang yang hijrah ke Islam, kemudian mendapat cobaan, ya, dia merasa tidak kuat, akhirnya dia keluar dari Islam. Ada orang yang seperti itu. Dia sudah pingin hijrah, kemudian dikasih cobaan, ya, nggak kuat, dia justru keluar lagi dari Islam. Nah, kita lihat orang yang berikutnya. Next. Jika manusia mencintai manusia, ya, yang pertama dia akan memenuhi apapun yang diinginkan oleh orang yang dicintainya. Ya, biasanya kita gitu tuh. Misalnya orang tua kepada anak, atau kita menyenangi seseorang, mencintai seseorang, kita akan penuhi apapun yang diinginkan oleh orang itu. Dia akan melakukan apa saja untuk memenuhi permintaan orang yang dicintainya. Nah, jadi kalau orang dulu bilang gunung pun kan kudaki, lautan pun kan kuseberangi, ya. Nah, ini dia akan melakukan apa saja. Kalau temannya, kalau memang disuruh minum apa ya, jus yang paling pahit pun dia mau gitu ya. Harus melakukan berhujan-hujan pun dia mau. Ini karena apa? Karena cinta itu membutuhkan pengorbanan, ya. Kemudian dia akan memberikan yang terbaik dalam memenuhi permintaan orang yang dicintainya. Memberikan yang terbaik sama dengan seorang ibu. Begitu sayang sama anak, dia masak. Ya, disuruhnya anaknya makan. Anaknya bilang nanti aja mah makannya. Belum lapar mah. Ya kan gitu. Tapi karena cinta seorang ibu, makan sayang, makan sayang. Kalau kamu makan nak, kamu jadi konsentrasi belajar. Tumbuh kembang kamu akan bagus. Kamu jadi kuat untuk sholat. Kamu akan kuat untuk melakukan ibadah puasa. Nah, anaknya bilang nanti aja, lagi malas makan, kata anaknya ya. Padahal kalau anaknya nggak makan, yang sakit kan bukan ibunya, tapi anaknya kan, ya kan? Tapi karena rasa cinta seorang ibu, tetap disuruhnya makan, ya. Dia akan masak, memberikan makanan yang terbaik buat anaknya. Begitulah cinta manusia kepada manusia. Jadi yang pertama memenuhi apapun yang diinginkan. Yang kedua melakukan apa saja yang untuk memenuhi permintaan orang yang dicintai. Yang ketiga memberikan yang terbaik. Itu kalau cinta manusia kepada manusia. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Bagaimana kalau Allah mencintai manusia? Nah, ini di sini ada. Ya, coba yang sebelumnya. Nih. Nah, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada orang itu, kepada mereka. Jadi ini sudah menjadi sebuah apa ya? Statement ya. Salah satu cara Allah mencintai kita itu, dia akan memberikan cobaan kepada mereka. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Coba ayat yang tadi, Wi. Kita buka. Nah. Sebelumnya. Ini dia. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ya, apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu. Bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Nah, hari ini apa? Musibah corona. datang vaksin bukannya tambah senang kita ya kan? Kita malah tambah cemas kan Wi ya. Ini vaksin bener nggak nih ya?
Ini belum ada apa namanya uji klinis, ini udah mau disuntikkan. Gimana, Wi? Serem ya, Mi. Agak serem ya. Seserem corona itu sendiri. Corona ini kan sekarang memiliki 1000 wajah katanya. Kalau dulu kita kehilangan daya rasa ya kan? Hilang. Makan mie itu biasa aja, makan bakwan nggak rasa bakwan, datar aja gitu ya. Sekarang ada lagi varian corona hari ini. Kalau dia makan, kalau pedas banget gitu. Kalau manis banget ya. Hilang penciuman. Ya kayak Agim itu kan kehilangan daya penciuman. Nggak ada bau bunga mawar, nggak ada katanya kan. Makan mie biasanya makan mie itu ada aroma mie-nya, itu nggak ada. Jadi kalau udah kehilangan penciuman, rasa, terasa ya bahwa nikmat Allah selama ini begitu nikmat gitu ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini sekarang ketakutan yang muncul sekarang ini. Datang vaksin bukannya malah gembira, mungkin kita ada yang cemas. Mungkin nanti akan ada mungkin sanksi bagi orang yang nggak mau divaksin misalnya. Katanya dikasih sanksi mungkin ya, ada sanksi sekian juta atau mungkin nanti dipersulit ya segala macam ya. Ini akan menimbulkan kecemasan. Apalagi walju, kelaparan. Wanapsim minal amwal, kekurangan harta. Apalagi hari ini orang ya menjadikan harta itu sebagai standar gitu. Jadi orang sukses ukurannya harta. Orang bahagia ukurannya harta. Jadi kalau orang yang tidak berharta itu dianggap tidak sukses. Orang hidup dalam keadaan miskin, akhirnya itu dianggap orang hina. Orang-orang miskin itu utama loh dalam Islam. Doa Nabi itu luar biasa berani. Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu doanya apa? Ya Allah, jadikan aku menjadi menjadi orang yang miskin, hidup dalam kemiskinan. Ya. Kemudian nanti aku diwafatkan dalam keadaan miskin. Kemudian ya Allah, nanti aku dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Ini doa yang paling berani yang hanya Rasulullah yang mampu untuk meminta ini kepada Allah. Coba lihat betapa bersahaja-nya. Karena apa? Karena nanti di yaumil akhirah itu tidak akan beranjak kaki kita sebelum apa yang kita punya ini itu dihisab oleh Allah. Dari mana, untuk apa, ya ditanya dulu. Itu makanya Rasulullah bilang, orang-orang muhajirin yang hijrah bersama saya dalam keadaan miskin, itu 40 tahun. 40 tahun lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang yang tidak miskin. Nanti orang-orang miskin juga akan dikasih minuman dari telaga tertentu. Ya, orang-orang miskin ini lebih duluan masuk surga. Ya, dia menjadi bagian dari orang-orang dekatnya Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau kita jadikan harta menjadi standar, kemudian tidak merubah persepsi kita tentang harta, itu makanya ada istilah diperbudak oleh dunia. Ya, akhirnya ya itu tadi. Kan dunia ini diuber-uber siang malam, baru bangun mikir dunia gitu. Akhirnya kerjanya nggak kelar-kelar. Pokoknya malah banyak masalah dan lain sebagainya ya. Nah, ini cobaan. Masih ada waktu bagi Umi? Ini atau kita cut dulu? Masih, Mi, sampai 11:30. Oh, sampai 11:30 ini udah oke. Nanti mungkin ada tanya Atau jawab ya. 10 menitan lagi biar bisa kita tanya jawab ya, Mi. Oke. Mudah-mudahan teman-teman masih bertahan ya. Oke. Udah Sementara banyak nih Umi, pertanyaannya. Oh ya. Iya, Mi. Baik. Ini ada berapa yang ikut berpartisipasi pada Zoom kita ini, Tiwi? 98 orang yang masuk nih kemarin itu udah terdaftar sebenarnya 110. Masya Allah. Ini baru 98 yang masuk. Iya, Makanya tadi ganti linknya, Mi, karena link yang sebelumnya nggak cukup. Padat ya, lalu lintas. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, Mudah-mudahan nanti Al-Wafa Hijab bisa memberikan pencerahan buat umat. Amin. Ya dengan program-programnya ya. Baik. Iya, kita doakan. Oke, teman-teman sekalian, sebelum beranjak ya, Ustazah mau kasih pertanyaan, boleh nggak buat teman-teman sebagai ini aja umpan balik respon nih. Teman-teman mungkin ada yang sejak tadi ngelihat Ustazah Hafifah, mungkin ada yang mulai
kehilangan fokus nih udah lebih dari 20 menit Ustazah Afifah ngomong. Konsentrasi. Iya, coba yang dari luar kota Pekanbaru kali. Dari luar Riau ya. Katanya ada yang dari Aceh, dari Malang, Iya, dari Aceh. Dari Oh, ya? Kalimantan juga ada kalau nggak salah, Mi. Masya Allah. Artinya ini kita beranjak dari Riau Bumi Lancang Kuning ya untuk Iya, tingkat insya Allah. nasional. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini kita jadi memperluas nih ruang main kita ya. Ya, nggak ada sekat batas dan teritorial lagi, Masya Allah. Baik. Oh ini dari Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi hadir, dari Bu Nurlina. Ya, dari Batang ini ada, dari Ibu Nur Hidayah. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum Ibu Nur Hidayah. Baik, dari Cirebon juga ada. Iya, Masya Allah. Dari Nila Umi, dari Pekanbaru. Bandung juga ada nih, Wi. Iya, Mi. Medan. Mariana. Medan, Masya Allah. Baik, salam kenal buat semua ya. Nanti kita akan lanjutkan interaksinya. Kita lanjutkan sedikit lagi nih, sedikit lagi. Teman-teman sekalian, ini dikatakan dalam sebuah hadis ya, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan kepadanya cobaan. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita buka slide yang berikutnya. Iya, maka bersyukurlah. Karena cobaan itu menunjukkan bahwa Allah mencintai hambanya. Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya. Kenapa? Nah, kenapa? Kita ini disuruh bersyukur. Karena Allah tuh pingin kita. Coba buka. Next. Waduh, deg-degan nunggunya ya. Iya. Bahwa ujian, cobaan yang menimpa itu bisa jadi karena dosa. Mi, ke unmute, Mi. Oke. Coba dilihat. Cobaan menimpa bisa jadi karena dosa kita. Ya. Artinya apa? Kalau ini merupakan dosa, berarti ini adalah pemberian sanksi di awal. Allah nggak kepingin kita nanti dapat azab itu di alam barzah. Misalnya nih, Umi kasih contoh ya. Orang berzina. Orang berzina itu gambarannya dalam hadis itu nanti di di alam kubur itu dia akan dimasukkan ke dalam semacam periuk besar gitu ya. Ada wadah besar yang isinya itu adalah air mendidih. Dia akan direbus di situ gitu. Ya. Kemudian ada lagi misalnya orang yang memakan riba, yang zalim terhadap anak yatim, itu nanti akan berenang di lautan darah. Berenang di lautan darah. Kemudian dilempar pakai batu. Ketika dilempar, napas sudah tersengal-sengal. Ya. Itu dilempar pakai batu, melipir kita ke pinggir gitu. Kemudian berenang lagi dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Nah, jadi kalau ada misalnya nih ada orang berzina, ada orang melakukan riba, kemudian dia bertobat kepada Allah. Cara Allah menggugurkan dosa-dosanya itu dia akan dikasih cobaan. Ya, dia akan ditimpa musibah. Itu salah satu cara Allah untuk mencintai dia, untuk menyayangi dia. Jadi untuk menunjukkan, untuk menguji nih level taubatnya ini udah bagus apa enggak gitu, udah punya daya banting apa enggak gitu. Jadi ada quality control ya. Ini udah hebat banget nih taubatnya, ya. Jadi kasih ujian supaya apa? Karena ada dulu dosa-dosanya yang pingin Allah gugurkan. Jadi apapun musibah itu biasanya karena ulah perbuatan kita, bukan karena Allah itu zalim. Ya, bukan karena Allah itu zalim. Misalnya nih, ada kemarin kalau di Riau tuh kemarin banyak asap. Ya. Sampai tingkat nasional, kalau kita ke Jakarta kemana, kita diejekin sama orang-orang sana, diledekin ya. Wah, Riau itu banyak asap katanya ya kan. Karena memang iya, potensi hutan kita itu udah dibabat habis gitu ya kan. Nah, akhirnya kalau ada situasi memang
kemarau itu kesempatan buat orang meminimkan cost ya, pembabatan itu dengan cara memang membakar gitu. Akhirnya apa? Banyak yang sesak napas, ada yang kena ispa, ya, banyak anak-anak yang tumbuh kembangnya tidak sempurna dan lain sebagainya. Jadi musibah-musibah ini ya itu karena ulah tangan kita sendiri. Ini ada dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 30. Ya. Iya. Yang berikutnya kita lihat. Mungkin ini dipercepat aja ya. Jadi ini warning bagi kita. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, mara bahaya, dan juga kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan hal tersebut. Ya, misalnya seperti musibah corona hari ini, itu para tenaga kesehatan, tenaga medis harus pakai APD kan, ya. Itu menjadi rezeki amal buat tenaga-tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan kalau dulu disebut ya. Kalau sekarang berada di garda terakhir sebenarnya, karena garda terdepannya itu justru masyarakat dengan taat mematuhi protokoler kesehatan dan protokoler ibadah gitu. Nah, coba lihat ya. Jadi mungkin mereka memang sekolah dokternya bertahun-tahun, tapi mereka yang paling rentan untuk terkena serangan corona ini. Baik perawat, baik dokter yang sekolahnya lama, apalagi sekarang mereka mendapat prioritas untuk disuntik vaksin duluan, ya. Jadi kita kecemasan ini bertubi-tubi. Jadi hingga duri yang menusuknya, kalau misalnya terjadi sesuatu di kita, ada misalnya keselak tulang, ya kan? Semuanya itu adalah sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, kemasukan apa gitu ya? Ada yang kena samber sama kilatan lagi ngidupin kompor gas sap gitu kan, langsung terbakar semuanya. Nah, atau banyak hal lain, itu adalah sarana untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi sebenarnya ujian, cobaan, musibah itu semuanya tidak ada sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sama kita nih ada yang hidungnya pesek, ada hidungnya mancung. Setiap manusia dikasih hidung, ya kan? Ini adalah qada, ketentuan Allah. Ada yang hidungnya pesek, ada yang hidungnya mancung. Kalau mancung dan pesek itu adalah takarannya, ya, qadarnya, ada takarannya. Nah, tapi mancung pesek itu nggak menghasilkan pahala dan tidak menghasilkan dosa, ya. Sama dengan kaya miskin, tidak menghasilkan dosa, tidak menghasilkan pahala. Tapi nanti kita dikasih kesempatan untuk memilih. Dengan kemiskinan kita pingin dapat pahala banyak nggak? Ini loh caranya. Dengan kekayaan kita pingin dapat banyak nggak? Ini loh caranya. Ya, nanti kita itu akan ada namanya free will, kesempatan untuk memilih dengan kodrat yang ada di kita, dengan takdir yang ada di kita. Ayo kita ciptain pahala. Jadi ibarat main kartu, kita dapat kadang-kadang kartu yang menguntungkan. Tapi ada juga kartu yang bikin kita kesel gitu. Aduh nggak enak ya, dikasih sesuatu yang nggak bikin kita nyaman. Tapi bagaimana dengan kartu yang kita punya itu kita menjadi pemenang gitu. Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi jangan sesali takdir kita, jangan sesali takaran yang kita terima, ya. Tapi bagaimana takaran itu, takdir itu, ketetapan itu yang dititipkan di kita itu menjadi sesuatu yang menghasilkan pahala. Itu jauh lebih penting, ya teman-teman sekalian ya. Baik, sedikit lagi mungkin ya Wi. Apalagi tanda-tandanya? Ayo kita rangkum yang berikutnya tanda-tandanya ini. Ya. Yang berikutnya tanda-tanda kita dicintai oleh Allah itu dianugerahkan kelembutan. Nah, jadi sama dengan Allah itu memiliki sifat Al-Latif. Allah itu maha lembut. Kemudian Allah itu maha santun, Ar-Rauf. Ya, innaka raufur rahim. Ya. Jadi kalau orang yang dicintai oleh Allah, ketika kita melihat dia bertutur kata, itu sejuk hati kita. Jadi orang yang baik itu kan dua tandanya. Kita merasa nyaman dari gangguan lisannya, dan kita merasa nyaman dari gangguan tangannya. Jadi teman-teman sekalian, jadi sifat latif itu kalau ada orang lembut bertutur kata, kemudian dia memiliki attitude
cara duduknya, ya, cara dia menyambut kita. Kan ada orang yang memuliakan tamu ya. Jadi betul-betul tamu itu dimuliakan. Dibukain pintunya, disuruh duduk, disuguhi makanan, ya. Itu berarti ini orangnya baik ini. Ini termasuk orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang tadi nih sama yang seperti tadi, dimudahkan dalam ketaatan. Poin berikutnya, didatangkan orang-orang baik di sekelilingnya. Orang-orang baik tuh nempel aja tuh. Jadi kalau kita punya usaha misalnya, ada mungkin ya dia pemilik modal, ya ada orang yang mungkin rajin memang tulus dalam bekerja, dia bisa mengadmin sesuatu, datang aja tuh. Ya seperti kita tuh ada magnetnya gitu. Jadi orang yang dicintai oleh Allah itu dikasih fasilitas seperti itu. Jadi dibangun support sistemnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan dengan orang-orang yang soleh mungkin ya. Kemudian dia memiliki orang tua yang sangat care terhadap dia. Ataupun kalau dia tidak memiliki orang tua, ada aja orang-orang yang baik yang pingin menjadi karib kerabatnya. Nah, kemudian diberi rezeki yang cukup. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa kita dicintai oleh Allah. Rezeki yang cukup ya, bukan rezeki yang banyak tapi merasa nggak cukup, percuma aja. Rezeki itu kan sesuatu yang bisa kita nikmati, ya. Ada orang memiliki kekayaan yang luar biasa tapi nggak bisa makan nasi, ya kan? Ada orang punya kolam berenang, dia sendiri nggak pernah datang ke rumah itu, tinggal villa yang berenang di situ mungkin pembantunya aja. Dia sendiri tidak menikmati kolam itu ya. Ada orang yang naik pesawat, tapi orang makan makanan yang enak-enak, dia cuma minum air putih aja, nggak bisa minum yang manis-manis. Berarti ada sesuatu yang dia tidak bisa menikmati itu. Jadi rezeki itu adalah sesuatu yang bisa kita nikmati, sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Mungkin itu Tiwi. Penjelasan tentang tanda-tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mungkin Umi Hafifah kembalikan dulu kepada LS Pratiwi. Oke. Alhamdulillah, makasih banyak Mi pencerahannya untuk kami ya Mi, karena mungkin beberapa yang Mi sampaikan mungkin kita tuh sebenarnya udah familiar tapi kita tidak sadar gitu ya Mi, bahwa sebenarnya yang Allah berikan itu karena cinta Allah, tapi selama ini kita ngerasanya apa Allah marah ya sama aku gitu. Apakah Mi, Tiwi boleh tanya nggak Mi, kalau azab itu gimana bedanya Mi? Azab sama cobaan. Oh iya. Pertanyaan yang banyak ini Mi. Ini startnya dari Bu Tiwi dulu ya. Iya, azab. Iya, benar. Kalau azab itu memang identik dengan sesuatu yang menyakitkan. Jadi ada azabun alim, azabun syadid, ya. Azabun azim. Kalau dalam Al-Quran itu ada ya azab. Artinya apa? Sesuatu yang betul-betul membuat kita pedih. Sesuatu yang betul-betul membuat kita sakit. Sesuatu yang betul-betul membuat kita tumbang. Itu azab. Jadi kalau misalnya kayak Umi ini posturnya kan agak kurusan nih, Wi. Kalau ada misalnya orang ninju Umi gitu ya, atau mengkarate Umi itu mungkin dengan kondisi Umi seperti ini mungkin langsung KO gitu ya. Itu bukan berarti orang yang ninju Umi itu adalah orang yang kuat, tapi memang Uminya agak lemah badannya, ya gitu. Tapi kalau misalnya ada orang meninju, yang ditinju itu siapa? Mike Tyson lah misalnya, atau yang kemarin tuh Khabib ya, yang jago berantem itu ya, ditinjunya Khabib itu, kemudian Khabib bilang, aduh sakit kata dia kan, aduh ini luar biasa ini, aduh ampun gitu. Kalau dia bilang itu berarti itu memang benar-benar sakit itu, ya. Tapi kalau Umi yang bilang, aduh sakit, itu mungkin karena Umi memang nggak punya daya kuat gitu untuk menahan itu. Jadi yang bilang sakit itu Mike Tyson, yang bilang sakit itu Muhammad Ali. Siapa yang terkuat di dunia ini hari ini? Jadi nanti yang bilang sakit itu azabun adim, azabun syadid, azabun azim, itu adalah orang-orang yang kuat. Berarti memang betul-betul sakit. Jadi kalau azab yang sebenar-benarnya itu kan nanti di alam akhirat ya. Nanti kita akan dimasukkan ke dalam neraka, yang neraka itu bukan berwarna merah apinya. Bukan berwarna putih apinya, tetapi berwarna hitam. Oh, saking tebalnya apinya itu ya. Kemudian itu akan membuat mata kita tuh berdarah, mengeluarkan air mata darah. Nah, jadi kalau azab itu hanya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul kafir, yang betul-betul menutup hatinya dari kebenaran Allah, menutup hatinya dari keberadaan Allah.
Jadi orang-orang yang itu nanti akan dapat azab seperti itu. Jadi kita yang masih ada iman sedikit ini jangan nunggu diazab di situ ya. Jadi kalau yang azab itu adalah buat orang-orang yang nggak mungkin yang nggak sholat, dia punya harta yang banyak, tidak sedekah, tidak zakat, yang dikasih azab itu. Setidak-tidaknya azabnya itu sepertinya ya rasa gelisah. Ada orang tuh gelisah dia. Tidur itu suntuk. Dia tidur kan? Kita tidur juga, tapi kita tidur orang beriman kan? Zikirnya kan banyak tuh sebelum tidur, ibu-ibu, teman-teman ya. Zikir sebelum tidur itu jauh lebih panjang daripada zikir setelah sholat loh sebenarnya. Banyak itu zikir-zikirnya. Ayat kursi, qul huwallah, apalagi disuruh baca tasbih-tasbih segala macam, panjang. Karena apa? Karena orang tidur itu jiwa kita kan sedang dipegang oleh Allah. Ruh kita tuh dipegang oleh Allah. Nggak ada yang bisa menjamin kita tuh ruh kita akan dikembalikan lagi. Itu makanya kita kalau habis baca kursi, ayat kursi kita usapkan ke wajah sampai ke belakang. Kan gitu ya. Kemudian kita disuruh berzikir sampai kita betul-betul kelelahan. Habis itu tidur kita berkualitas. Tidur berkualitas ini penting loh buat kita, ya, supaya nggak lelah kita waktu tidur itu. Ada orang yang dia tidur tapi lelah, bangunnya ngulek dulu ke kiri, malas gitu bangkit itu, ngulek ke kanan, kemudian duduk dulu di pinggir tempat tidur, malas gitu, jalan sempoyongan. Berarti ada sesuatu yang salah dengan ini nih, ya. Ini azab ini, pikirannya kacau, ya, apa pokoknya tuh gelisah. Ini azab ini. Apalagi azab yang tanpa kita sadari. Selama seminggu, nggak pernah selama 7 hari itu kita melaksanakan qiyamul lail. Biasa aja tuh, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa nyesel. Itu azab juga itu. Baca Quran nikmatnya, itu azab juga. Jadi azab itu ada yang betul-betul yang sangat pedih, sakit, tapi ada azab itu juga yang soft gitu, lembut, tapi sebenarnya membuat kita gelisah gitu ya. Nah, ini jawabannya Tiwi, panjang ya nggak jawabannya ya. Kita kasih kesempatan. Kita ke pertanyaan lainnya, Mi. Boleh. Banyak banget, Mi. Gimana ya? Yang mudah-mudah aja biar usianya kita. Aja langsung ya. Ini baca yang di sini dulu. Oke. Bagaimana ini Mi? Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana untuk manusia yang masih saja berbuat maksiat, namun ia tetap saja melakukannya karena tidak ada azab yang diberikan Allah tidak ada azab yang diberikan oleh Allah mungkin maksudnya. Apakah Allah sudah tidak mencintai mereka? Mungkin ini tadi udah dijawab ya Mi? Yang apa? Segunung air. Istidrat itu ya Mi? Istidrat, iya boleh yang tadi itu jawabannya. Boleh ya. Tadi dia berbuat maksiat. Nah, jadi gini. Ya. Orang-orang yang berbuat maksiat, kemudian dia merasa aman-aman saja gitu ya. Kemarin itu ada misalnya ada profil seorang perempuan. Cukup heboh ya kemarin ya. Itu kan kita nggak tahu profilnya seperti apa. Melakukan kemaksiatan, menghina para ulama misalnya kan ya. Tapi wah, bebas gitu. Dikasih peluang banget oleh Allah untuk menambah-nambah kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu biasanya kaitannya dengan hawa nafsu. Ya. Kalau dosa, fujur, itu ada fujur, ada maksiat. Kalau fujur itu berasal dari perut biasanya, butun. Tapi kalau hawa nafsu, nah itu kemaksiatan. Ya. Ya, dikasih kesenangan, tiba-tiba klok gitu ya. Sampai nanti dia mungkin saat sakaratul mautnya itu kelihatan itu. Jadi kalau udah dalam Al-Quran kan dikatakan idza balaghatit taraqi wa qila marraq wa dhanna annahu al-firaq. Ya, apabila nyawa sudah berada di kerongkongan. Wa qila marraq kata Allah. Siapa yang bisa nolongin kamu? Ya, wa dhanna annahu al-firaq. Mata kita udah terbelalak. Baru kita masuk life crisis-nya tuh. Iya, gue ngapain aja selama ini gitu. Nggak sholat, menentang Allah, menghujat para ulama, kemudian menganggap orang nggak cinta NKRI misalnya gitu ya.
semua orang salah, cuma dia aja yang Pancasilais, bisa jadi seperti itu. Atau melakukan kemaksiatan secara masif, itu nanti matanya terbelalak, kemudian dipukul punggungnya, dipukul dahinya, dibolak-balik oleh Allah. Makanya ada orang sakaratul maut muter-muter di atas tempat tidur. Nah, ini udah mulai azab. Nah, nanti bakal ada hal-hal seperti ini. Nauzubillahimin. Oke, Wi. Oke, lanjut Mi. Iya. Dari Ibu Nurlianingsih, Assalamualaikum Umi. Izin bertanya Umi, bagaimana cara kita bertobat agar diterima Allah dan apa tanda tobat kita diterima Allah Umi? Dan bagaimana kita selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan? Ya. Umi bacain aja satu hadis Rasulullah SAW, ya. Tapi Umi baca artinya aja, mungkin karena untuk menghemat, bukan ya, untuk lebih langsung ya. Kita baca artinya, ada 3 perkara. Yang mana barang siapa 3 perkara itu ada pada dirinya, niscaya dia akan menemukan manisnya iman. Ya, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Itu yang pertama. Kemudian hendaklah dia mencintai seseorang yang mana tidaklah dia mencintainya melainkan karena Allah. Dan ketiga, hendaklah dia benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau orang-orang yang bertaubat sudah merasakan itu di dalam dirinya, ya dulu melakukan fujur, sesuatu dosa, ya melakukan fahisyah, sesuatu yang kotor, jijik, ya fahisyah itu seperti zina, homoseksual, lesbi, segala macam tuh. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Kemudian muncul 3 tanda ini. Dia tuh cinta banget sama Allah. Dia tuh cinta banget sama Rasulullah. Yang kedua, kalau dia mencintai yang kedua tadi, dia mencintai itu karena Allah. Ya. Jadi mulai dapat semacam rule gitu ya. Ini saya ini mesti on the track nih. On the track-nya dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah gitu ya. Dengan qiyas para ulama, dengan ijma' para ulama. Dia udah bisa membedakan itu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Udah bisa mana yang batil, mana yang hak, dia udah bisa bedain. Kemudian dia takut ya, dia takut dilemparkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan ini tanda-tanda bahwa taubat kita tuh diterima. Tapi kalau masih ragu-ragu, kemudian masih masih mudah terpancing, ya, seperti orang kena narkoba ya. Jadi zat adiktifnya itu ketika ngumpul sama teman-teman yang suka sakau, muncul lagi keinginan untuk ngerasain itu. Masih mudah terpancing. Nah, ini berarti mungkin taubatnya masih harus diikhtiarkan lagi. Karena yang namanya taubat itu bukan hanya nyesal, tetapi benci dengan kemaksiatan itu. Ya, nah, ini yang paling harus kita perhatikan. Ustazah, boleh bertanya langsung? Oh, ini Reshain nih. Oke. Boleh Zah, langsung aja. Yang boleh bertanya langsung ya Zah. Ya coba kita lihat siapa sosok. Ini banyak banget pertanyaannya. Mungkin nanti yang belum di ini bisa Tiwi rekapkan aja ke grup. Nanti jika Umi punya waktu, nanti kita todong lagi Umi untuk jawab share di grup aja. Boleh Bi? Boleh. Oke. Yang bertanya langsung Siapa yang bertanya langsung tadi, Mbak? Nah, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kebetulan dulu saya sejak tahun 2000 sampai 2015-16 selalu mengikuti pengajian tafsir dan hadis setiap malam. Alhamdulillah subuh. Tapi kemudian Ustazah, saya mendapat sakit yang menyebabkan akhirnya saya tidak bisa lagi buat kendaraan sendiri, mobil ataupun motor. Yang menyebabkan saya tidak bisa lagi pergi mengikuti pengajian tersebut. Yang ingin saya tanyakan, kejadian sakit yang menyebabkan saya tidak bisa lagi pergi ini adalah merupakan Allah tidak lagi tidak menyukai saya atau seperti apa Ustazah. Saya mohon penjelasannya. Jazakumullah Ustazah. Iya. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung respon, Tiwi. Kita langsung respon aja ya. Nama ibu ini siapa ya? Nama panjangnya Helmi Zona. Helmi Tapi Zona. panggil Ibu Ona aja, Ustazah. Oh iya. Ibu posisinya di mana? Di
di Pekanbaru. Salam kenal Ibu ya, Ibu zonanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ya, perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kaya sebelum miskin, apalagi ini sehat sebelum sakit. Sakit sebelum sehat. Sehat sebelum sakit ya. Sakit, ya. Apalagi itu ada yang 5 itu ya. Nah, masa lapang kita sebelum datang masa sempit, ya kan. Jadi sebagai makhluk yang punya metabolisme, punya sistem mekanisme, badan kita ini kan memang sunatullah ya, kadang sehat, kadang sakit. Apalagi kalau sudah mulai berumur, ya. Kalau dulu mungkin usia-usia 30, kenceng banget tuh bawa motor, bawa mobil. Wah, kadang-kadang nggak sempet nyapa lah gitu ya. Sap gitu ya kan. Rasanya dunia ini kecil aja buat kita. Tapi udah mulai masuk umur 40, serangan kolesterol, vertigo, sakit lutut, asam urat nih mulai datang nih ke kita nih Bu ya. Macam-macam. Atau mungkin ya, kita terlalu letih di rumah, jagain cucu, ada rumahnya tuh lantai 2, lantai berapa, saking banyak yang harus dibersihin jadi letih gitu ya. Makanya kadang-kadang kita memang sakit, mungkin karena ada pola makan. Karena kesehatan itu sendiri kan ada 3 tuh, kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial, ya, kesehatan sosial ya kan ada 3 tuh. Nah, jadi kalau memang situasi kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Tetap berhusnuzon kepada Allah. Mengapa ada orang yang tiba-tiba lututnya sakit? Karena bisa jadi kalau lututnya nggak sakit, kalau ditanya ibu tuh kemana? Oh ibu tuh ini shopping ke Singapura, belanja ke Perancis, ke Eropa. Nggak pernah kita ketemu sama dia. Tapi semenjak dia sakit kaki itu, ibu ya, jadi nggak bisa kemana-mana. Akhirnya apa? Dia jadi akrab sama tetangga. Jadi kita pun jadi mudah bersilaturahim. Jadi kita mulai memperhatikan orang-orang karib kerabat kita ya. Selama ini main kita di mana? Di luar negeri kali ya. Di tempat-tempat jauh kita nggak kenal karib kerabat. Ini ternyata anak pamanku loh. Ini ternyata anak adikku loh. Dia nggak tahu. Saking kemana-mana. Tapi dengan ujian sakit ini, kita sadar ini. Fisik kita ini punya Allah. Nggak ada daya kita ini. Kalau Allah cabut aja jantung kita ini ya. Ada kan namanya irama jantung ya. Kenceng banget itu. Kita nggak punya kekuatan untuk ngeremnya gitu. Ada teman saya kemarin meninggal tuh karena irama jantungnya. Nggak bisa makan sayur yang berwarna hijau. Ya kan? Harus berwarna berbeda gitu dari yang hijau. Udah mulai dicabut satu-satu. Bisa makan yang berbeda. Jadi ada hikmahnya semua. Jadi jangan berprasangka buruk aja sama Allah tuh nggak boleh, ya, karena kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, kita akan diazab oleh Allah tuh. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, ya, Allah akan marah sama kita karena Allah itu biyadikal khair, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Mau yang jelek, mau dicabut, mau dikasih. Semuanya tuh baik dari Allah. Jadi prasangka-prasangka baik inilah yang harus kita bangun di diri kita supaya kita memiliki kesehatan mental. Ya, mudah-mudahan nanti walaupun dalam keadaan sakit, nggak bisa lagi nyetir motor, nggak bisa lagi ustazah belajar hadis, belajar tafsir. Mungkin kita diminta untuk apa? Baca buku. Ya, selama ini kita menjadi penikmat dakwah. Sekarang kita harus menjadi orang yang juga ngerasain, ini harus penting nih share nih. Mungkin kita harus jadi pendakwahnya lagi diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Tiwi, lanjutkan. Ini, Masya Allah. Sampai nggak bisa berkata-kata. Kita satu pertanyaan terakhir ya, Mi. Ya. Cukup. Karena rata-rata insya Allah pertanyaannya hampir mirip. Dan ini mungkin yang terakhir pamungkasnya nih, Mi. Seperti apa sih, Mi, kiat-kiat kita berdoa supaya lekas dikabulkan oleh Allah? Dan adakah amalan-amalan khususnya yang wajib kita kerjakan, Mi? Iya. Jadi alhamdulillah ya. Kita kan kadang-kadang kalau mau berdoa itu kita bingung ya. Perbendaharaan katanya seperti apa. Ya.
ini mau minta apa ya sama Allah. Kadang-kadang kita juga lupa kita tuh mau minta apa sih sama Allah. Makanya kadang-kadang ada orang yang menganggap doa itu kalau ingat aja gitu, kalau lagi butuh baru dia berdoa. Dia lupa kalau berdoa itu adalah bagian dari ibadah. Jadi kalau kita berdoa ngangkat tangan tuh dapat pahala loh ibu-ibu. Kita berdoa ngangkat tangan tuh dapat pahala loh adik-adik, para akhwat. Jadi mengangkat tangan, nundukkan kepala. Walaupun mungkin yang kita minta itu nggak jelas gitu, angkat dapat pahala, dapat poin pahala. Menghadap kiblat dalam keadaan berwudu, ya kan? Sebelum kita berdoa, kita berbuat baik dulu, ya. Kita jaga aib-aib guru kita. Itu juga salah satu kiat untuk supaya doa kita dijabah. Ya. Kemudian kita paham dengan apa yang kita minta. Makanya ada kaidah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Segala sesuatu amal ibadah itu dua saja caranya. Yang pertama mesti sadar, yang kedua dengan disengaja. Jadi kalau kita berdoa, kita sadar dengan apa yang kita minta. Misalnya nih contoh ya Ibu ya, kita sholat hajat. Sholat hajat, kita kepingin misalnya, ya Allah anak saya itu suka main game. Tolong klikkan otaknya ya Allah, supaya dia nggak mau lagi main game, gimana caranya, karena saya risau ya Allah. Misalnya gitu, ada hajat kita seperti itu. Atau hajat kita gimana? Ya Allah saya menginginkan sesuatu. Sementara rezeki saya yang saya lihat itu seperti ini. Tolong bukakan pintu rezeki saya, kan gitu ya. Ini kan doa-doa keinginan-keinginan kita. Tapi Allah itu kasih kita. Jadi Allah itu kan Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Allah itu ngajarin kita untuk berbicara lewat doa. Misalnya sholat hajat. Apa doa kita kepada Allah? Ya, La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Subhanallahi Rabbil Arsyil Azim. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada'li zamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jangan kegalauan aku ini membuat membuat aku lemah, kan gitu ya. Kalau ada aku keinginan sesuatu, aku tahu engkau itu akan mengabulkannya. Nah, ini bagus doa-doa seperti ini. Apalagi doa sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini bagus juga doanya kan. Engkau adalah qayyimus samawati wal ardh wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa man fihinna walakal hamdu anta mulk. Antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq ya wal jannatu haq. Ini doanya nih diajarin. Makanya tuh kalau kita berdoa kita harus sadar dengan apa yang kita minta. Kita minta tuh supaya dosa kita yang terdahulu, dosa yang akan datang itu diampuni oleh Allah. Jadi kita tuh menganggap doa itu sebagai sesuatu yang penting. Bahkan dikatakan ya dalam sebuah hadis, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Maaf, jaringan putus. Iya, senjatanya orang yang beriman. Jadi oleh karena itu, kalau kita berdoa, dua ya, lakukan dengan sadar, kita mengerti apa yang kita minta. Kemudian yang kedua, kita melakukannya dengan sengaja. Makanya kalau berdoa, berwudu, menghadap kiblat, melakukan kebajikan-kebajikan, kemudian mendatangi orang-orang yang doanya itu akan diijabah oleh Allah. Siapa misalnya? Orang tua kita, suami kita, siapa lagi? Mungkin para murabbi kita, ya guru-guru kita, atau orang-orang yang dianggap soleh. Ini salah satu kiat-kiat untuk berdoa. Kita titip doa sama mereka. Apalagi ya, pasangan kita. Kan ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Berarti sebelum kita melakukan buat anak-anak, kita harus perbaiki dulu hubungan kita dengan pasangan kita. Kalau istri dengan suami, suami dengan istri, bagus-bagusin dulu nih. Biar mimpinya sama. Karena kadang-kadang kita satu tempat tidur, mimpi kita beda-beda. Karena nggak punya visi dan misi yang sama. Ya. Nah, oleh karena itu kalau memang berdoa, doanya dibareng-barengin gitu. Mama tuh kepingin lo punya menantu yang seperti ini. Dikasih tahu ke anaknya. Nanti anaknya gitu juga. Kriteria saya ini mah, mama doain kita satuin ya Maya doa kita. Kan bareng-bareng untuk mengusungnya. Mungkin ini juga salah satu cara untuk mempercepat terkabulnya doa. Di mana lagi? Di tempat yang diijabah, di waktu yang diijabah. Waktu turun hujan ya, itu bagus sekali kita berdoa. Apalagi waktu kita berada di tempat-tempat yang mustajab ya.
banyak hal. Mungkin nanti kita bisa lihat lagi di mana dan bagaimana cara kita untuk agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Tiwi. Oke, Mi. Ya. Terima kasih, Mi. Alhamdulillah banyak sekali pencerahan yang bisa kami dapatkan hari ini. Bagaimana kita menyikapi ujian-ujian, gitu ya, Mi. Cobaan-cobaan yang Allah berikan. Semoga mulai hari ini bisa lebih berhusnuzon lagi kepada Allah gitu, dan kita pun lebih berhati-hati lagi dalam bertindak gitu ya, Mi, agar tidak mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mi, terima kasih banyak, Mi. Jazakillah khairan. Semoga ini bisa menjadi ladang amal ya, Mi, untuk kita semua, terutama ini banyak sekali, Mi, yang support kegiatan ini sebagai sponsor. Semoga bisa jadi ladang kebaikan, bisa jadi penambah timbangan amal kelak ya, Mi, insya Allah di akhirat kelak gitu. Dan terima kasih juga untuk ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semua yang sudah ikut dalam Inspiring Room ini. Insya Allah kita akan continue, Mi, insya Allah setiap minggu mengadakan Inspiring Room ini. Untuk minggu depan, 2 minggu ke depan itu sudah ada tema dan pembicaranya sudah fix, insya Allah. Nanti akan kita infoin ke grup apa tema dan juga pembicaranya siapa. Nah, jadi untuk mbak-mbak, ibu-ibu yang sudah di grup, masih bisa ikut terus di kegiatan ini, jangan left ataupun keluar. Mungkin bisa semakin mengajak yang lain, semakin banyak mengajak yang lain. Semoga ini bisa jadi salah satu sarana kita untuk memperberat timbangan amal kita. Terima kasih khususnya untuk para sponsor yang sudah membersamai hari ini. Ada Cegar Organik, ada Hurayah Community, ada Salsabila Education, ada LTQ Fizilalil Quran, dan juga ada Robaniyah Community. Nah, insya Allah nanti kita akan umumkan, siapa yang dapat door prize-nya, 1 buah gamis, 1 buah jilbab, dan juga 1 buah litmat, dan juga 10 voucher pendaftaran gratis nih dari LTQ. Alhamdulillah nanti ada 10 orang yang bisa belajar mendaftar gratis di LTQ untuk belajar tahsin. Baiklah, mungkin kita tutup acara hari ini karena sudah jam 11:30. Nanti kita umumkan di grup ya, Mbak-mbak, siapa-siapa aja yang dapetin door prize-nya. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti rangkaian acara kita pada hari ini. Saya sebagai moderator ataupun host hari ini mohon maaf terlalu banyak kekurangan di agenda perdana ini, agak deg-degan juga, dan agak di luar ekspektasi juga bahwa ternyata pesertanya lumayan sangat banyak untuk kami yang pertama ini. Semoga nanti di agenda kedua, ketiga, dan seterusnya bisa lebih baik lagi, bisa lebih tertata, lebih rapi lagi. Baiklah, mungkin kita tutup saja dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mbak, sebentar ya, 1 menit kita foto sebentar. Mungkin bisa dihidupin ya. Bisa dihidupin videonya sebentar. Ini gimana nge-freeze semuanya? Nge-freeze semua. Mana? Nah, ini belum semuanya, belum nge-freeze semuanya. Bentar ya. Oke, sebentar. Oke. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sedikit lagi. Mana dia yang 1, 2, 3.
Insya Allah banyak. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Banyak. Oke. Baiklah, terima kasih Mbak-Mbak atas partisipasinya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin, dan nanti berkumpul lagi di grup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Om. Sama-sama. Waalaikumsalam. Allah khair. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya, Mbak Tiwi. Assalamualaikum. Al-Wafa masih ada semua nggak di sini? Ada duonya nih, ada duo Fardansyah. Ada Mbak siapa tuh yang ada logo Al-Wafanya tadi? Mbak Mariana, makasih. Siapa lagi? Al-Wafa. Maaf ya, banyak miss-nya nih. Operatornya belum oke nih. Doain ya minggu depan. Minggu depan itu kita agendanya tentang bisnis. Jadi cerita perjalanan bisnis seseorang yang insya Allah menginspirasi kita. Tunggu, bisa nggak ya di-share ya screen-nya? Belum di-share. Bunda, habis ini mau live nih. Habis ini mau live. Belum bisa. Nanti di-share di grup ya siapa yang akan sharing. Pokoknya sebisa mungkin di grup terus, dan kalau bisa ajak sebanyak-banyaknya teman-temannya untuk ikut di agenda-agenda atau kajian-kajian selanjutnya. Karena Zoom bisa 1000 kan, ini Masya Allah ternyata 100 lebih. Aduh, luar biasa. Kemarin kami ngira cuma 50 orang yang bakalan ikut. Jadi kapasitasnya dipilih yang maksimal 100, ternyata di atas 100. Semoga minggu depan bisa lebih lagi ya. Oke, selamat beraktivitas. Jangan lupa sunah-sunah Jumatnya ya. Assalamualaikum, dadah. Izin les.